Surabaya, Hotel Berlian, pukul 8.45 WIB. Hari itu, langit Surabaya mendung, seolah memberikan firasat buruk bagi para peserta konferensi akuntan Indonesia yang berkumpul di Hotel Berlian di Jalan Basuki Rahmat. Gedung megah ini menjadi tempat pertemuan akbar tahunan para profesional keuangan dari seluruh penjuru negeri. Namun, apa yang semula diprediksi sebagai acara formal dan membosankan, berubah menjadi tragedi mengerikan. Sekitar pukul 8.30 pagi, jeritan histeris terdengar dari lantai 3 hotel. Salah satu peserta konferensi menemukan jasad Sukemi Brajamusti, seorang akuntan senior berusia 45 tahun, tergeletak tak bernyawa di ruang rapat utama, ruang yang dikunci dari dalam. Korban ditemukan dengan wajah pucat pasi, mata melotot, dan mulut menganga seperti sedang berteriak. Tidak ada tanda-tanda perkelahian, tetapi sebuah surat kertas putih bersimbol aneh tergeletak di dekat tubuhnya. Seorang petugas keamanan hotel langsung melaporkan insiden tersebut kepada polisi. Dalam waktu singkat, lokasi kejadian dipenuhi tim forensik dan penyidik. Namun, kasus ini bukanlah urusan biasa. Karena sifat korban yang memiliki reputasi kontroversial, serta lokasi kejadian yang merupakan ruang terkunci tanpa jejak masuk atau keluar, kasus ini segera dilimpahkan kepada Direktorat Kejahatan Khusus Komando Daerah Kepolisian Jawa Timur. Kolonel Zulfikar Sutanto, pria berusia 40 tahun dengan rambut gondrong tertata rapi dan tatapan tajam, memimpin investigasi. Direktur Kejahatan Khusus Kodam Jatim itu adalah sosok legendaris yang sangat terkenal, karena kemampuannya memecahkan kasus-kasus rumit dengan pendekatan deduksi bak konsultan detektif Sherlock Holmes yang populer dalam karya novel kriminal dunia. Bersamanya terlihat Rangga Tejamukti, wartawan investigasi harian Pendulum, hadir untuk mencatat setiap perkembangan. Rangga, pria berusia 35 tahun dengan gaya santai namun cerdas, seringkali bekerja sama dengan Kolonel Zulfikar dalam kasus-kasus besar. Ini bukan pembunuhan biasa, ujar Zulfikar sambil memeriksa ruangan. Tidak ada jendela, hanya satu pintu yang terkunci dari dalam. Bagaimana pelaku bisa masuk dan keluar? Rangga mengangguk. Dan motifnya? Apakah ini terkait skandal korupsi yang selama ini disebut-sebut melibatkan beberapa peserta konferensi? Zulfikar tersenyum tipis. Itu yang harus kita temukan. Tapi, lihat ini. Ia menunjuk surat kertas putih bersimbol aneh di dekat tubuh korban. Simbol tersebut tampak seperti kombinasi antara angka Romawi dan simbol matematika abstrak. Simbol ini sepertinya bukan sekadar hiasan, lanjut Zulfikar. Kita butuh bantuan Nikolai. Sementara dokter forensik Nikolai Gunawan, pria berusia 35 tahun dengan sikap tenang dan logis, tiba di lokasi beberapa saat kemudian. Setelah melakukan pemeriksaan awal, ia menyampaikan temuan-temuan penting. Korban meninggal akibat keracunan sianida, ungkap Nikolai. Namun, cara racun itu masuk ke tubuhnya masih belum jelas. Tidak ada tanda-tanda minuman atau makanan yang terkontaminasi di sekitar korban. Lalu bagaimana? Tanya Zulfikar. Ada dua kemungkinan, jawab Nikolai. Pertama, racun dimasukkan melalui kulit, mungkin melalui jarum mikroskopis. Kedua, korban secara sukarela menelan racun, meskipun hal itu sangat tidak mungkin mengingat ekspresi panik di wajahnya. Rangga mencatat semua informasi itu dengan cermat. Apa artinya ini? Apakah ada orang lain di ruangan saat korban meninggal? Itu yang harus kita pastikan, kata Zulfikar. Mari kita mulai dengan mewawancarai para peserta konferensi. Dalam konferensi jumlah total peserta yang hadir 50 orang, dengan seorang ditemukan tewas, maka 49 peserta lain statusnya menjadi tersangka sementara, termasuk beberapa tokoh penting di dunia akuntansi dan keuangan. Ironisnya, dari hasil wawancara pertama, semua peserta tersisa memiliki alibi kuat. Mereka berada di ruang konferensi utama pada saat insiden terjadi. Namun, ada sesuatu yang mengganggu Zulfikar.
Beberapa peserta tampak gelisah, bahkan cenderung defensif ketika ditanyai. Salah satu peserta, Yudi Prasetyo, Direktur Keuangan PT Panca Merah Putih, tampak paling mencurigakan. Ketika ditanya tentang hubungannya dengan korban, ia hanya menjawab singkat, "Kami tidak terlalu dekat." Namun, Rangga menemukan fakta menarik dari rekaman CCTV hotel. Ternyata, malam sebelum insiden, Yudi terlihat berbicara dengan korban di lorong hotel. Apa yang mereka bicarakan? Selain itu, ada juga Clara Santoso, seorang auditor independen yang dikenal keras kepala. Ia tampak marah ketika ditanyai soal korban. Sukemi adalah orang yang licik, katanya. Dia selalu bermain-main dengan data untuk keuntungan pribadi. Zulfikar mencatat nama-nama tersebut dalam buku catatannya. Motifnya jelas, skandal korupsi dan penjualan dokumen rahasia negara. Tapi siapa yang paling terancam oleh keberadaan Sukemi? Halo para sahabat album misteri. Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para sahabat untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita misteri, horor, mistis, atau klinik yang terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton. Setelah memeriksa surat kertas putih bersimbol aneh, Nikolai berhasil mengidentifikasi simbol tersebut adalah kode matematika yang digunakan dalam transaksi ilegal. Ini mungkin petunjuk menuju dokumen-dokumen rahasia yang disimpan korban, kata Nikolai. Claudia Ashari, jaksa kriminal berusia 35 tahun, bergabung dalam diskusi. Jika benar ini terkait skandal korupsi, maka kita harus segera menemukan dokumen-dokumen tersebut sebelum jatuh ke tangan yang salah. Letnan Abimanyu Yuda Prakosa dan Letnan Amira Wirabumi, dua detektif muda yang energik, ditugaskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Mereka menemukan fakta, korban memiliki berangkas pribadi di kamarnya, tetapi berangkas itu ditemukan kosong. Berangkas ini dibuka paksa, kata Abimanyu. Tapi tidak ada sidik jari di sekitarnya. Amira menambahkan, sepertinya pelaku menggunakan sarung tangan. Ini pekerjaan profesional. Investigasi semakin intensif. Zulfikar dan timnya mulai menghubungkan titik-titik, simbol misterius, berangkas kosong, dan perilaku mencurigakan beberapa peserta. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal. Bagaimana pelaku bisa masuk dan keluar dari ruang rapat terkunci? Rangga menemukan jawaban ketika memeriksa ventilasi udara di ruangan tersebut. Ventilasi ini cukup besar untuk dilewati seseorang, katanya. Pelaku mungkin masuk melalui sini. Namun, teori itu segera terbantahkan ketika Nikolai menemukan jejak darah di ventilasi, jejak yang tidak cocok dengan pelaku manapun yang mereka curigai. Ada pengkhianatan di balik layar, gumam Zulfikar. Seseorang di antara kita mungkin terlibat. Surabaya, Hotel Berlian, pukul 14.20 WIB. Zulfikar Sutanto berdiri di tengah ruang rapat utama, matanya menyapu setiap sudut dengan intensitas yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa tak nyaman. Ia memegang buku catatan kecilnya, mencatat detail-detail penting sambil sesekali melirik ke arah ventilasi udara yang baru saja ditemukan oleh Rangga Tejamukti. Ventilasi ini cukup besar untuk dilewati seseorang, kata Rangga lagi, kali ini lebih yakin. Tapi jika pelaku benar-benar masuk dari sini, mengapa tidak ada jejak lain selain darah itu? Dan siapa pemilik darah tersebut? Nikolai Gunawan yang sedang memeriksa sampel darah di tempat kejadian, menggeleng pelan. Darah ini milik korban,
Sukemi Brajamusti. Tidak ada DNA orang lain di ventilasi atau di sekitar ruangan. Zulfikar menghela napas panjang. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal. Bagaimana pelaku bisa masuk dan keluar tanpa meninggalkan jejak fisik? Jaksa Claudia menyela dengan nada tajam. Mungkin kita terlalu fokus pada aspek fisik. Bagaimana jika pelaku menggunakan metode psikologis? Membuat korban membuka pintu sendiri misalnya? Letnan Abimanyu yang mendengarkan percakapan itu tampak terkejut. Maksud Anda, korban dibohongi agar membuka pintu untuk pelaku? Bisa jadi, jawab Claudia. Atau mungkin korban dipaksa dengan cara tertentu, seperti ancaman, intimidasi, atau bahkan hipnosis. Letnan Amira menambahkan, tapi tetap saja, bagaimana pelaku bisa keluar tanpa meninggalkan jejak? Apakah dia benar-benar keluar melalui pintu yang dikunci dari dalam? Zulfikar tersenyum tipis, tatapannya semakin tajam. Kita perlu memeriksa CCTV hotel secara lebih teliti. Ada kemungkinan pelaku menggunakan teknik pengalihan perhatian, misalnya menyamar sebagai salah satu peserta konferensi. Tim investigasi segera menuju pusat kontrol keamanan Hotel Berlian. Di sana, mereka bertemu dengan kepala petugas keamanan, seorang pria paruh-baya bernama Hadi Sutejo. Setelah menjelaskan tujuan kedatangan mereka, Hadi langsung memutar rekaman CCTV, dari malam sebelum insiden hingga pagi hari saat mayat ditemukan. Rekaman menunjukkan semua peserta konferensi, memang berada di ruang konferensi utama saat insiden terjadi. Namun, ada satu hal aneh. Seorang pria bertubuh tinggi dengan jaket hitam, terlihat beberapa kali mondar-mandir di lorong lantai 3 sepanjang malam. Wajahnya tertutup topi dan syal, sehingga sulit dikenali. Siapa pria ini? Tanya Zulfikar, menunjuk layar monitor. Hadi menggeleng. Saya tidak tahu, Pak. Dia tidak terdaftar sebagai tamu hotel. Kami sudah memeriksa daftar tamu, tapi namanya tidak ada. Rangga Tejamukti mencatat informasi itu dengan cermat. Apakah ada rekaman lain yang menunjukkan dia masuk atau keluar dari hotel? Hadi memutar rekaman dari pintu masuk utama. Ternyata, pria bertubuh tinggi itu masuk ke hotel sekitar pukul 23 malam, sebelum insiden dan keluar tepat sebelum fajar. Namun, ada sesuatu yang aneh. Meskipun terlihat masuk dan keluar dari hotel, tidak ada rekaman yang menunjukkan dia melewati pintu ruang rapat utama. Itu tidak mungkin, gumam Abimanyu. Bagaimana dia bisa masuk ke ruang rapat jika tidak lewat pintu? Mungkin dia menggunakan jalur lain, kata Amira. Misalnya, melalui tangga darurat atau lift barang. Zulfikar mengangguk. Mari kita periksa jalur-jalur alternatif itu. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal saya. Mengapa pelaku begitu hati-hati menutupi jejaknya, tapi meninggalkan simbol misterius di dekat tubuh korban? Nikolai Gunawan kembali ke mobil laboratorium forensik untuk menganalisis simbol misterius yang ditemukan di dekat tubuh korban. Setelah beberapa jam bekerja, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Simbol ini bukan hanya kode matematika, kata Nikolai kepada tim investigasi. Ini juga merupakan peta lokasi. Jika kita menghubungkan titik-titik dalam simbol ini, kita akan mendapatkan koordinat geografis. Koordinat apa? Tanya Zulfikar. Nikolai membuka peta digital di layar komputer. Koordinat ini mengarah ke sebuah gudang tua di Jalan Kalianak pinggiran Surabaya. Kemungkinan besar, ini adalah tempat penyimpanan dokumen-dokumen rahasia yang disebut-sebut dalam skandal korupsi. Jaksa Claudia tampak antusias. Jika kita bisa menemukan dokumen-dokumen itu, kita bisa membongkar seluruh jaringan korupsi yang melibatkan para peserta konferensi. Namun, Zulfikar tampak waspada. Pelaku pasti tahu bahwa kita akan menemukan makna simbol ini.
Dia mungkin sudah mempersiapkan jebakan untuk kita. Rangga Tejamukti mengangguk setuju. Kita harus bergerak cepat, tapi juga hati-hati. Pelaku mungkin sudah satu langkah di depan kita. Tim investigasi segera menuju gudang tua, yang ditunjukkan koordinat simbol misterius. Gudang yang terletak di daerah terpencil di Kalianak itu, dikelilingi pepohonan rimbun dan reruntuhan bangunan tua. Suasana di sana sangat mencekam, dengan angin dingin yang berdesir di antara reruntuhan. Setibanya di gudang, Zulfikar memimpin operasi penyisiran. Namun, begitu mereka masuk, mereka langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Di dalam gudang, mereka menemukan sebuah meja kayu tua dengan laptop terbuka di atasnya. Layar laptop menampilkan pesan singkat. "Selamat datang, Kolonel Zulfikar. Apakah Anda siap menghadapi kebenaran?" Sebelum Zulfikar sempat bereaksi, pintu gudang tiba-tiba tertutup dengan keras. Lampu-lampu di dalam gudang padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. "Ini jebakan," teriak Abimanyu. Suara tawa terdengar dari speaker yang tersembunyi di dalam gudang. "Anda terlalu lambat, Kolonel," kata suara itu. "Dokumen-dokumen yang Anda cari sudah tidak ada di sini. Tapi, apakah Anda siap menghadapi harga yang harus dibayar untuk mencari kebenaran?" Zulfikar menggenggam erat-erat Glock 22 kesayangannya. "Tunjukkan dirimu, pengecut." Namun, tidak ada jawaban. Hanya suara derit pintu besi yang mulai terbuka perlahan-lahan. Suara derit pintu besi semakin keras, memecah keheningan yang mencekam di dalam gudang tua. Lampu-lampu redup tiba-tiba menyala kembali, memberikan sedikit penerangan yang justru menambah suasana tegang. Zulfikar berdiri tegak di tengah ruangan, Glock 22 di tangannya sudah siap diledakkan setiap saat, sementara timnya membentuk formasi defensif. "Jangan bergerak sembarangan," perintah Zulfikar dengan suara rendah namun tegas. "Ini pasti jebakan." Rangga Tejamukti yang berada di belakang Zulfikar, mencoba mencari sumber suara tawa yang sebelumnya terdengar. "Pelaku ingin kita panik. Jangan biarkan dia menguasai situasi." Tiba-tiba, layar laptop di atas meja kayu itu menyala lagi. Kali ini, sebuah video diputar. Di layar, tampak wajah seorang pria parubaya yang dikenal semua orang di ruangan itu, Yudi Prasetyo, salah satu peserta konferensi akuntan yang juga tersangka sementara dalam kematian Sukemi Brajamusti. "Selamat datang, Kolonel Zulfikar," kata Yudi dengan senyum dingin. "Anda pasti bertanya-tanya mengapa saya melakukan semua ini. Jawabannya sederhana, untuk melindungi diri saya dan rekan-rekan saya dari kehancuran." Zulfikar mengerutkan dahi. "Jadi, Anda adalah dalang di balik pembunuhan Sukemi Brajamusti?" Yudi tertawa sinis. "Sukemi hanyalah korban sampingan. Dia tahu terlalu banyak tentang skandal korupsi yang melibatkan kami. Dia bahkan berencana menjual dokumen-dokumen rahasia itu kepada media internasional. Jika informasi itu bocor, reputasi kami akan hancur." Jaksa Claudia yang mendengarkan dengan mata menyipit, berkata, "Jadi, Anda membunuhnya untuk menutup mulutnya?" "Persis," jawab Yudi. "Dan sekarang, setelah Anda menemukan simbol itu, saya yakin Anda sudah tahu bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak ada lagi di sini. Kami sudah memindahkannya ke tempat yang lebih aman." Letnan Amira yang berdiri di dekat pintu, tiba-tiba berseru, "Komandan, ada sesuatu di luar." Sebuah suara gemuruh terdengar dari luar gudang. Beberapa detik kemudian, asap tebal mulai masuk melalui celah-celah pintu dan ventilasi. Bau asap itu menusuk hidung, membuat tim investigasi mulai batuk-batuk. "Inilah akhirnya," kata suara Yudi dari speaker. "Selamat tinggal, Kolonel Zulfikar." Tanpa ragu,
Zulfikar langsung mengambil alih situasi. "Cepat, temukan jalan keluar lain," serunya sambil menutup mulutnya dengan sapu tangan untuk melindungi diri dari asap. Nikolai Gunawan yang membawa kotak alat forensik segera merogoh tasnya, mengeluarkan masker gas portabel. "Gunakan ini," katanya sembari membagikan masker kepada tim. Dengan visibilitas yang semakin buruk, mereka mulai mencari jalan keluar alternatif. Letnan Abimanyu menemukan sebuah pintu kecil di sudut gudang yang tampaknya menuju ke ruang bawah tanah. "Di sini," teriak Abimanyu. "Mungkin ada jalan keluar dari bawah tanah." Tim segera berlari menuju pintu itu. Setelah berhasil membuka kunci dengan paksa, mereka menemukan tangga sempit yang menuju ke bawah. Asap mulai memenuhi ruangan di atas, membuat mereka tidak punya waktu untuk berpikir dua kali. Setelah turun beberapa meter, mereka menemukan lorong bawah tanah yang lembab dan gelap. Rangga Tejamukti yang membawa senter segera menyalakannya. Cahaya senter itu mengungkapkan jejak-jejak basah di tanah, menunjukkan seseorang telah melewati lorong ini baru-baru ini. "Kita harus cepat," kata Zulfikar. "Pelaku mungkin masih di depan kita." Setelah berjalan beberapa menit, mereka akhirnya menemukan pintu logam besar di ujung lorong. Dengan usaha keras, mereka berhasil membuka pintu itu dan keluar ke area terbuka. Mereka berada di belakang gudang, jauh dari asap yang semakin tebal di dalam bangunan. "Kita selamat," kata Amira, sambil mengambil napas dalam-dalam. Namun, Zulfikar tidak bisa bersantai. Ini belum selesai. Pelaku masih memiliki dokumen-dokumen itu. Kita harus menemukannya sebelum mereka menghilang sepenuhnya. Keesokan harinya, tim investigasi kembali ke Hotel Berlian untuk mencari petunjuk tambahan. Mereka memutuskan kembali memeriksa kamar korban, Sukemi Brajamusti, lebih teliti. Meskipun brankas pribadinya kosong, mungkin ada petunjuk lain yang terlewatkan. Setelah beberapa jam mencari, Rangga akhirnya menemukan sesuatu yang menarik, tertempel selotip di bawah spring bed, sebuah buku catatan kecil yang tersembunyi. Buku itu penuh dengan tulisan tangan Sukemi, termasuk nama-nama dan angka-angka yang tampak seperti kode. "Ini mungkin daftar nama orang-orang yang terlibat dalam skandal korupsi," kata Rangga, sambil menyerahkan buku itu kepada Zulfikar. Zulfikar membaca isi buku itu dengan cermat. "Lihat ini," katanya, menunjuk pada sebuah nama yang dicoret dengan tinta merah. "Nama ini adalah Yudi Prasetyo. Tapi ada juga nama lain yang belum kita ketahui, Clara Santoso." Jaksa Claudia yang mendengar percakapan itu tampak terkejut. "Clara? Apakah dia juga terlibat?" "Itu yang harus kita temukan," jawab Zulfikar. "Tapi pertama-tama, kita harus memeriksa rekaman CCTV hotel lagi. Mungkin ada sesuatu yang terlewatkan." Setelah memeriksa ulang rekaman CCTV, tim menemukan sesuatu yang mencurigakan. Malam sebelum insiden, Clara Santoso terlihat meninggalkan ruang konferensi utama sekitar pukul 23.30. Ia menuju lift barang, bukan lift penumpang biasa. "Mengapa dia menggunakan lift barang?" tanya Amira heran. "Mari kita cari tahu," kata Zulfikar. Tim segera menuju lift barang yang dimaksud. Setelah memeriksa area di sekitarnya, mereka menemukan sebuah USB drive tersembunyi di balik panel kontrol lift. Ketika USB drive itu disambungkan ke komputer, mereka menemukan file-file penting yang berisi data transaksi ilegal dan dokumen-dokumen rahasia negara yang akan dijual ke luar negeri. "Ini bukti yang kita cari," kata Claudia dengan nada penuh kemenangan. Namun, Zulfikar tetap waspada. "Masih ada satu hal yang belum kita pahami. Mengapa Clara meninggalkan bukti ini di sini? Apakah ini bagian dari rencananya, atau apakah dia ingin membantu kita?"
Setelah menemukan USB drive yang berisi dokumen-dokumen rahasia negara, beserta data transaksi ilegal, tim investigasi segera mengamankan barang bukti tersebut. Zulfikar memerintahkan Letnan Abimanyu dan Letnan Amira untuk membawa Clara Santoso ke ruang interogasi. Profil Clara adalah seorang auditor independen yang dikenal keras kepala, tampak tenang ketika masuk ke ruangan interogasi. Ia duduk dengan santai, seolah tidak merasa bersalah atas apapun. "Kami menemukan ini di lift barang," kata Zulfikar, meletakkan USB drive di atas meja. "Anda ingin menjelaskan?" Clara tersenyum tipis. "Saya tahu Anda akan menemukannya cepat atau lambat. Jadi, ini bagian dari rencana Anda?" tanya Claudia. Clara mengangguk pelan. "Saya sudah lama mencurigai Yudi Prasetyo dan kelompoknya. Mereka menggunakan saya sebagai alat untuk menyembunyikan jejak-jejak korupsi mereka. Tapi saya tidak bodoh. Saya mulai mengumpulkan bukti-bukti ini secara diam-diam." "Lalu, kenapa Anda meninggalkan USB drive itu di lift barang?" tanya Rangga ingin tahu lebih banyak. "Karena saya tahu Anda akan mencarinya," jawab Clara. "Saya sengaja meninggalkannya di tempat yang tidak terlalu mencolok, tapi juga tidak terlalu sulit ditemukan. Saya ingin memastikan Anda mendapatkan bukti ini tanpa harus melibatkan saya secara langsung." Zulfikar mengerutkan dahi. "Kenapa Anda tidak melaporkan ini sejak awal?" "Karena saya tahu mereka akan membunuh saya jika saya melakukannya," kata Clara dengan nada dingin. "Mereka sudah membunuh Sukemi Brajamusti karena dia mencoba menjual dokumen-dokumen itu. Saya hanya mencoba bertahan hidup." Dengan bukti-bukti yang ditemukan di USB drive, tim investigasi mulai merancang strategi membongkar seluruh jaringan korupsi. Dokumen-dokumen itu mengungkapkan nama-nama besar di dunia akuntansi dan keuangan, termasuk beberapa pejabat tinggi pemerintah yang terlibat dalam skandal penjualan dokumen rahasia negara. Claudia yang bertanggung jawab atas aspek hukum kasus ini, segera mengajukan surat perintah penggeledahan untuk kantor-kantor perusahaan yang terlibat. Dalam waktu singkat, tim penyidik berhasil menemukan lebih banyak bukti fisik, termasuk catatan transaksi ilegal dan rekaman percakapan rahasia. "Ini adalah salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah kita tangani," kata Claudia kepada Zulfikar. "Tapi kita harus hati-hati. Orang-orang ini memiliki kekuasaan dan uang. Mereka akan melakukan apa saja untuk melindungi diri mereka." Zulfikar mengangguk setuju. "Kita harus bekerja cepat. Semakin lama kita menunda, semakin besar kemungkinan mereka akan menghilangkan jejak. Karena itu, tim investigasi segera bergerak menangkap Yudi Prasetyo, dalang utama di balik pembunuhan Sukemi Brajamusti dan skandal korupsi. Setelah memantau gerak-geriknya melalui CCTV hotel dan informasi dari Clara, mereka mengetahui jika Yudi sedang berada di sebuah villa mewah di Batu, sebuah kota pegunungan di dekat Malang. Pada malam hari, tim penyergapan dipimpin Zulfikar menuju villa tersebut. Ketika mereka tiba, Yudi sedang duduk di ruang tamu, menikmati segelas anggur merah. Ia tampak tenang, seolah tidak menyadari dirinya sedang diincar. "Yudi Prasetyo, Anda ditangkap atas tuduhan pembunuhan dan keterlibatan dalam skandal korupsi," kata Zulfikar, sambil menunjukkan surat perintah penangkapan. Yudi tertawa sinis. "Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa menangkap saya akan menghentikan semua ini? Anda terlalu naif, Kolonel. Kami sudah memiliki cukup bukti untuk menjatuhkan Anda dan jaringan Anda," kata Claudia yang ikut dalam operasi penangkapan itu. Yudi tersenyum dingin. "Kalian tidak akan pernah bisa membongkar seluruh jaringan ini. Ada orang-orang di atas saya yang tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja." Namun, Zulfikar tidak terpengaruh oleh ancaman tersebut.
Itu risiko yang harus kami ambil. Sekarang, ikuti kami tanpa perlawanan. Setelah penangkapan Yudi Prasetyo, tim investigasi mulai menyelidiki lebih dalam tentang deretan pejabat yang disebutkan Yudi. Mereka menemukan ada 3 orang pejabat tinggi pemerintah yang menjadi otak utama dari seluruh operasi korupsi ini. Ketiga menteri itu dikenal publik sebagai tokoh bersih dan integritas. Ini tidak mungkin, kata Rangga yang terkejut saat mengetahui identitas pejabat tersebut. Dia selalu tampil sebagai sosok yang pro-rakyat. Tampaknya dia sangat pandai menyembunyikan jejaknya, kata Zulfikar. Tapi kali ini, kita memiliki cukup bukti untuk menjatuhkannya. Namun, ketika mereka mencoba mengajukan surat perintah penangkapan untuk ketiga menteri tersebut, mereka menghadapi hambatan besar. Beberapa pejabat senior di kepolisian dan kejaksaan menghalangi upaya mereka, dengan alasan bukti-bukti yang mereka miliki tidak cukup kuat. Ini adalah perang politik, kata Claudia frustrasi. Mereka mencoba melindungi menteri-menteri itu dengan segala cara. Zulfikar mengangguk. Kita harus menemukan cara lain untuk membongkar ini. Kita tidak bisa menyerah sekarang. Menghadapi sikap para petinggi kepolisian dan kejaksaan yang tidak mendukung penegakan hukum di Indonesia, Rangga yang memiliki akses luas ke media massa, mengusulkan pada Zulfikar untuk menggunakan otak kirinya untuk menaklukkan perilaku politik para petinggi 2 lembaga hukum itu. Usulan Rangga itu langsung diterima Zulfikar dengan senyuman. Cukup dalam waktu kurang dari 15 menit, Rangga menyebarkan sebagian bukti korupsi dan rencana penjualan dokumen negara itu pada koleganya di semua media cetak, online, dan televisi. Tidak hanya itu, Rangga juga menyebarkan rekaman audio pengakuan Yudi Prasetyo sebagai dalang pembunuhan Sukemi Brajamusti, yang juga menyebut beberapa nama pejabat, anggota DPR RI, dan nama 3 menteri sebagai dalang utama konspirasi kelompok mereka. Rangga sadar pilihan menyebarkan sebagian dokumen bukti itu berisiko besar terhadap karirnya sebagai wartawan, tapi ia yakin tekanan publik akan membantu mereka mengungkap kebenaran dan penegakan hukum. Taplak lagi, artikel investigasi yang ditulis Rangga segera menjadi viral. Judulnya sangat provokatif, skandal korupsi besar di balik pembunuhan akuntan senior. Artikel itu menarik perhatian nasional. Publik mulai menuntut keadilan, dan tekanan terhadap pemerintah semakin besar. Ini adalah langkah berbahaya, kata Zulfikar kepada Rangga. Tapi aku harus mengakui, ini mungkin satu-satunya cara untuk memaksa mereka bertindak. Beberapa hari kemudian, 3 menteri yang menjadi otak utama skandal korupsi itu akhirnya dipecat Presiden Indonesia, selanjutnya langsung berstatus tahanan Badan Anti Korupsi. Namun, Zulfikar tahu terbongkarnya skandal korupsi, dan rencana penjualan dokumen negara ini belum berakhir. Masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan keadilan benar-benar ditegakkan. 3 bulan setelah terbongkarnya skandal korupsi dan rencana penjualan dokumen negara, yang diikuti penangkapan para pejabat yang terlibat, hari itu langit Surabaya cerah tanpa awan. Pada sore harinya, di sebuah kafe kecil di pusat kota, Kolonel Zulfikar duduk bersama Rangga Tejamukti. Mereka menikmati secangkir kopi hitam sambil membaca koran pagi. Headline harian nasional, semuanya berjudul tentang reformasi besar-besaran yang sedang berlangsung di tubuh pemerintahan dan institusi keuangan negara. Kasus ini benar-benar mengguncang sistem, kata Rangga, meletakkan cangkir tehnya. Tapi aku tidak yakin apakah semua orang yang terlibat sudah ditangkap. Zulfikar tersenyum tipis. Reformasi memang tidak bisa selesai dalam semalam. Tapi setidaknya, kita berhasil membuka pintu menuju perubahan. Setelah penangkapan Yudi Prasetyo dan pengunduran diri 3 menteri yang menjadi otak utama skandal korupsi, tekanan publik memaksa pemerintah melakukan penyelidikan lebih mendalam. Beberapa pejabat tinggi lainnya akhirnya dipecat dan dipenjara atas keterlibatan mereka dalam kasus ini. Namun, seperti yang dikatakan Zulfikar, masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dalam kacamata penegakan hukum,
Kasus ini tidak hanya membongkar jaringan korupsi besar, tetapi juga memicu reformasi besar-besaran di Indonesia. Pemerintah membentuk komisi independen untuk mengawasi transparansi keuangan negara, dan sistem audit internal di berbagai lembaga diperketat. Media massa juga mulai berperan lebih aktif dalam mengawasi kebijakan pemerintah, sehingga meningkatkan partisipasi publik dalam proses demokrasi. Namun, Zulfikar tahu perubahan ini tidak datang tanpa harga. Beberapa anggota timnya menerima ancaman, dan beberapa pejabat yang terlibat dalam skandal ini berhasil melarikan diri ke luar negeri. Kendati demikian, Zulfikar tetap optimis akan siap melibas para pengkhianat negara itu, jika berani mengusik anggota timnya. Kita tidak bisa mengubah dunia dalam semalam, katanya kepada Rangga saat mereka meninggalkan kafe. Tapi setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat ke keadilan. Malam harinya, Zulfikar duduk di ruang kerjanya, memandangi foto-foto timnya yang terlibat dalam kasus ini. Ada rasa bangga, tetapi juga kesedihan. Ia tahu perjuangan melawan korupsi adalah perang yang tidak akan pernah benar-benar berakhir. Namun, ia juga tahu selama ada orang-orang yang berani berdiri untuk kebenaran, harapan akan selalu ada. Di sudut ruangan, lampu meja redup menyala, menerangi catatan-catatan yang tertulis di buku kecilnya. Di halaman terakhir, ia menulis sebuah kalimat. Keadilan bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan yang tak pernah berhenti. Selanjutnya, Zulfikar menutup buku catatannya, siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Tamat.